Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin. Itulah surga darul akhirat. Kami jadikan darul akhirat tersebut, surga itu hanya untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian, kesombongan dan tidak ingin menghendaki kerusakan di atas muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang terbaik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini mengajarkan tentang kisah Qarun ini, yang Qarun yang kaya raya, kemudian sombong, kemudian Allah benamkan dalam bumi. Kemudian Allah berbicara kepada orang-orang yang tidak diberikan kenikmatan seperti Qarun. Allah mengatakan bahwasanya akhirat itu hanya untuk orang-orang yang tidak ingin ketinggian. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan. Surga tidak cocok bagi orang yang sombong, yang angkuh, yang ingin menonjol dibandingkan yang lain, ingin ditinggikan oleh yang lain, itu sombong. Dan juga tidak cocok bagi orang yang ingin kerusakan di atas muka bumi. Setelah itu Allah berkata wal aqibatu lil muttaqin, bahwasanya kesudahan yang terbaik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kesudahan yang terbaik itu kalau di akhirat jelas orang bertakwa dia akan mendapatkan kesudahan yang terbaik. Di bumi pun demikian. Jadi kesudahan yang baik itu bukan Allah janjikan bagi orang yang bertakwa, bukan cuma untuk di akhirat saja. Di bumi, jika di dunia ini jika seorang menghadapi permasalahan dengan ketakwaan, ya seperti contohnya kaum Nabi Musa yang miskin. Mereka tidak kaya seperti Qarun, tapi mereka bersabar. Mereka bersabar, maka Allah akan berikan kesudahan yang baik bagi mereka. Allah akan berikan kebahagiaan meskipun tidak dengan kekayaan. Yakinlah bahwasanya kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa dalam menjalani kehidupan, apalagi penghujungnya, apalagi diberi anugerah husnul khatimah. Yang penting dia menghadapi ketakwaan, menghadapi permasalahan dengan ketakwaan. Jangan sampai seperti Qarun yang sombong dan angkuh dan penghujungnya adalah buruk di dunia apalagi di akhirat kelak. Kemudian ayat yang lain, ya, dalam surat Al-A'raf, ya, tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, yang beliau berkata kepada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru innal arda ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha may yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin. Ini tentang surat Al-A'raf ayat 128, tentang nasihat Nabi Musa kepada kaumnya ketika kaumnya disiksa oleh Fir'aun, sampai disebutkan ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 200 tahun, ada yang mengatakan 400 tahun. Itu sejak zaman Nabi Yusuf alaihissalam meninggal sampai lahirnya Nabi Musa dan menjadi dewasa. Jarak antara sejarah Nabi Yusuf sampai Nabi Musa ada khilaf di kalangan para ahli sejarah, bahkan di kalangan para Bani Israel. Pendapat yang paling panjang mengatakan jarak antara wafatnya Nabi Yusuf alaihissalam sampai terusirnya Fir'aun adalah sekitar 400 tahun. Jadi mereka mengalami penindasan ratusan tahun. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa untuk menyelamatkan mereka. Dan selama itu, selama mereka ratusan tahun, mungkin 200 tahun, 300 tahun dijajah oleh Fir'aun dan bala tentaranya, mereka tidak menghadapi dengan ketakwaan. Sampai akhirnya Allah utus Nabi Musa, dan Nabi Musa ajarkan kepada mereka tentang bagaimana bertakwa dalam menghadapi ujian hidup. Maka Allah kisahkan nasihat Nabi Musa kepada mereka. Kata Allah, qala Musa qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Berkata Musa kepada kaumnya, mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Ya. Innal arda lillahi yurithuha may yasha'u min ibadi. Sungguhnya bumi ini milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian Nabi Musa berkata, wal aqibatu lil muttaqin. Bahwasanya wal aqibatu lil muttaqin. Bahwasanya kesudahan yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa, ya. Dan benar, akhirnya Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka setelah mereka bertakwa kepada Allah dengan bimbingan Nabi Musa alaihissalam. Setelah ratusan tahun dijajah, ya.
kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Kata Allah, akhirnya tetaplah ketetapan yang indah bagi Bani Israel bima sabaru, karena kesabaran mereka. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya jika seorang mendapatkan kesulitan, ya bahkan dijajah, maka tidak ada jalan lain untuk menghadapinya kecuali dengan ketakwaan. Mungkin ada yang bertanya, ya Ustaz, kita kaum muslimin sejak lama dalam kondisi terpuruk, terbelakang. Jawabannya sama. Sudahkah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kaum muslimin secara totalitas bertakwa kepada Allah? Mari kita Allah tidak menyelisih janji. Ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyelisih janji. Bosnya kesudahan yang indah bagi orang yang bertakwa. Jadi masalah kita jauh dari ketakwaan. Kita bicara secara global kaum muslimin. Kaum muslimin yang KTP-nya Islam masih banyak yang melakukan kesyirikan, masih banyak yang terkena liberal, masih banyak yang makan riba, ya masih banyak yang membuka aurat, masih banyak suka menonton wanita terbuka aurat, film-film yang tidak benar, masih banyak yang suka joget-joget, masih banyak ya. Tidak kita pungkiri juga banyak orang-orang yang bertakwa, tapi kalau kita presentasikan antara orang yang cenderung kepada agama dengan orang yang cenderung kepada kebebasan, ya sedikit. Coba lihat kalau lihat aja misalnya di YouTube atau di film nonton berapa jutaan. Coba yang lihat kajian-kajian paling cuma sedikit ya, tidak tertarik ya. Terus kita ingin mengatakan bagaimana kita keluar dari keterpurukan. Ya, kita sendiri harus butuh takwa. Karena Allah tidak menyelisih janjinya. Allah yang mengatakan wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang indah bagi orang yang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin ya. Dan ketika Allah menyebutkan dua ayat ini semuanya terkait dengan kesulitan ya. Lihatlah bagaimana kaum Nabi Musa yang tidak seperti Qarun yang mereka hidup sederhana. Tapi Allah ingatkan, jangan seperti Qarun yang hidup kaya, sombong, angkuh, tidak bertakwa, kesudahannya buruk. Di dunia belum lagi di akhirat. Tetapi sabarlah kalian, bertakwalah kalian, maka kesudahan yang indah bagi orang yang bertakwa. Demikian juga kisah Nabi Musa terkait dengan orang-orang yang dijajah oleh Bani Israel, yang dijajah oleh Fir'aun sampai ratusan tahun. Mereka tidak bisa keluar daripada penjajahan tersebut kecuali dengan ketakwaan, ya. Makanya bagaimana perkataan Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf alaihissalam ya, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian ya. Dan akhirnya dia menjadi seorang yang hebat, menjadi pembesar di kota Mesir. Ketika bertemu dengan kakak-kakaknya yang dahulu menzaliminya, yang melemparkannya dalam sumur, yang menjualnya sebagai budak, ya. Nabi Yusuf berkata, "Innahu may yattaqi wa yasbir, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Kata Nabi Yusuf alaihissalam, sungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat ihsan. Kata para ulama, Nabi Yusuf alaihissalam berbuat ihsan, bersabar dan bertakwa dalam setiap ujian yang dia hadapi. Ketika dia dihasati di rumahnya oleh kakak-kakaknya, dia bersabar dan bertakwa. Dia yakin dia memiliki sifat ihsan, dia meyakini Allah Maha melihat apa yang dia lakukan. Ketika dia dilemparkan dalam sumur, dia hadapi dengan sabar dan ketakwaan. Dia tidak ngamuk-ngamuk, tidak berkelahi sama kakaknya, dia sabar menghadapinya. Dia tahu itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dijual jadi budak, yang dijual adalah kakak-kakaknya. Bagaimana pilu hati seorang adik kecil, kemudian dijual oleh kakak-kakaknya sebagai budak. Kemudian uangnya dimakan oleh kakak-kakaknya. Tapi dia menghadapinya dengan sabar dan takwa dan berbuat ihsan. Ya. Kemudian akhirnya ketika dirayu untuk berzina oleh wanita istri menteri yang sangat cantik jelita, Nabi Yusuf alaihissalam menghadapinya dengan sabar dan takwa. Dengan sabar dan takwa ya. Kemudian ketika dia di penjara pun demikian, dia hadapi dengan sabar dan takwa. Sehingga akhirnya dengan perjalanan yang panjang tersebut, ujungnya beliau menjadi seorang bangsawan yang dihormati oleh Raja Mesir. Dan Nabi Yusuf berkata, "Innahu may yattaqi wa yasbir, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sungguh siapa yang bersabar dan bertakwa, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang yang berbuat ihsan. Dan ingat, ganjaran orang bertakwa itu bukan cuma di akhirat saja. Jangan sampai kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kemudahan di dunia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar baginya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.
dan Allah berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka.